Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asti Purnamasari. Dalam video kali ini, saya akan membahas secara lengkap mengenai praktik pelaporan SPT masa PPH pasal 21 dalam aplikasi Cortex yang resmi diberlakukan mulai pada tanggal 1 Januari 2025 kemarin. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kalian tahu nggak sih apa itu SPT masa PPH pasal 21? SPT masa PPH pasal 21 adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh pemberi kerja seperti perusahaan, instansi, atau lembaga atas pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan karyawan dan bukan karyawan. Mari kita mulai ke langkah-langkahnya. Pada langkah pertama, kita akan membuat konsep SPT masa PPH pasal 21. Yang pertama, akses menu SPT pada halaman dashboard Cortex, kemudian arahkan kursor ke menu surat pemberitahuan SPT di bagian atas. Pilih menu surat pemberitahuan SPT. Selanjutnya, klik tombol Buat Konsep SPT. Setelah masuk ke halaman daftar SPT, klik tombol berwarna biru bertuliskan Buat Konsep SPT. Selanjutnya, pilih jenis pajak PPH pasal 2126. Setelah memilih jenis pajak, kamu harus menentukan periode dan tahun pajak. Pilih dari drop-down kalender sesuai bulan yang akan dilaporkan. Setelah semua isian lengkap, klik tombol lanjut untuk masuk ke halaman pengisian data karyawan. Nah, langkah ini hanya membuat konsep saja ya teman-teman, belum mengisi data pegawai. Pastikan kamu tidak salah memilih periode, karena setiap masa pajak harus dilaporkan terpisah per bulannya. Masuk ke langkah kedua, buka konsep SPT masa PPH pasal 21. Setelah kamu membuat konsep SPT pada langkah yang pertama, kamu akan diarahkan ke halaman yang menampilkan daftar konsep SPT yang sudah dibuat. Di tabel tersebut, kamu akan melihat kolom seperti jenis pajak, jenis surat pemberitahuan pajak, dan masa pajak. Kemudian klik icon pensil di samping entry yang ingin dilanjutkan untuk membuka dan mulai mengisi detail pelaporan SPT. Langkah ketiga, cek isian induk SPT. Formulir induk PPH pasal 21-26. Gambar akan menampilkan tampilan sistem Cortex pada tab induk dari SPT masa PPH 2126. Formulir ini dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada header atau bagian atas, berisi informasi periode pelaporan dan status SPT. Kemudian yang kedua, identitas pemotong pajak. Bagian A, berisi data tentang pemberi kerja, NPWP, nama, alamat, dan nomor telepon. Pastikan semua isian benar. Lalu kamu bisa klik tab selanjutnya ke lembar L1A untuk mulai input data karyawan dan pajaknya. Jika datamu sudah terisi otomatis oleh sistem, cukup verifikasi saja. Bila ada kesalahan, kamu bisa klik dan edit langsung pada kolom isian. Selanjutnya pada langkah keempat, cek isian induk SPT. Pajak penghasilan pasal 21 bagian yang dicek, gambar akan menampilkan TB pajak penghasilan pasal 21. Bagian ini menunjukkan rincian angka pemotongan, pembayaran, dan kelebihan atau kekurangan PPH pasal 21 dalam satu masa pajak. Pada langkah ini, kita harus memastikan bahwa seluruh jumlah pajak yang dipotong dan akan dilaporkan sesuai dengan kenyataan. Jumlah ini akan muncul otomatis dari input data pegawai. Pastikan nilainya cukup dengan yang dihitung oleh perusahaan.
Selanjutnya pada langkah kelima, cek isian lampiran SPT, lampiran 1A. Lampiran 1A berisi daftar pemotongan pajak pegawai tetap. Tab lampiran 1A dalam sistem Cortex menunjukkan daftar pegawai tetap yang dikenai pemotongan PPh 21 untuk masa pajak tertentu. Kita klik tombol tambah jika ingin menambahkan pegawai baru. Isi semua kolom dengan benar, lalu klik simpan icon disket. Jika datanya hasil impor dari sistem, cukup periksa dan sesuaikan jika perlu. Langkah ini sangat penting karena kita harus memastikan bahwa setiap pegawai yang menerima penghasilan telah didaftarkan dan diberi bukti potong yang sah. Jumlah ini akan mempengaruhi total PPh yang harus dibayar dan dilaporkan ke DJP. Langkah ke-6, cek isian lampiran SPT tab lampiran ke-3. Pada langkah ini, kita mencatat penghasilan dan pajak yang dikenakan pada individu di luar pegawai tetap seperti freelancer atau pensiunan. Pastikan seluruh datanya lengkap dan sesuai bukti potong yang telah dibuat oleh perusahaan. Langkah yang terakhir, langkah ke-7, adalah Pay and Submit SPT masa PPh pasal 21. Pastikan semua data pada tab induk dan seluruh lampiran sudah benar dan valid. Lalu scroll ke bawah di bagian pernyataan dan tanda tangan. Centang pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya. Pilih siapa yang menandatangani, biasanya dipilih taxpayer atau pemilik NPWP perusahaan. Setelah yakin semua data benar, klik tombol bayar dan lapor. Skenario yang mungkin terjadi adalah jika kamu punya deposit pajak yang mencukupi, Cortex akan otomatis menawarkan opsi menggunakan deposit pajak yang tersedia. Kemudian, kamu bisa langsung submit SPT tanpa perlu buat billing atau input NTPN. Ingat ya teman-teman, bayar pajak sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan laporkan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Itu tadi langkah-langkah lengkap pelaporan SPT masa PPh pasal 21 melalui aplikasi Cortex. Dengan pelaporan yang benar dan tepat waktu, kita ikut mendukung transparansi dan pembangunan negara melalui pajak. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.